Dan untuk melihat bagaimana situasi suasana hari pertama di sekolah, sudah terhubung bersama kami anchor CNN Indonesia, Yudi Yudawan di SDN Rawa Barat 09 Pagi, Jakarta Selatan. Yuda, bagaimana keseruan keriuhan hari pertama masuk ke sekolah di sana? Ya, selamat siang Caca. Kalau kita bicara keriuhan pastinya menyenangkan ya. Karena hampir 2 pekan anak-anak menjalani libur sekolah. Dan hari ini tepat tanggal 7 Juli mereka kembali sekolah. Nah ternyata tidak hanya anak saja yang merasakan antusias tapi juga orang tua. Kalau tadi pagi saya melihat orang tua murid terutama anak kelas 1 yang juga hadir ke sekolah di SDN Rawa Barat 09 pagi ini di Jakarta Selatan. Mereka juga terlihat antusias menemani anak-anak mereka terutama anak kelas 1 karena ini adalah fase transisi di mana mereka sekolah PAUD sebelumnya dan mereka harus masuk ke dunia baru, ke pendidikan formal, sekolah dasar di mana pastinya membawa suatu nuansa baru, ketemu teman-teman baru, pendidikan baru dan juga suasana kadang-kadang membuat mereka sedikit takut sehingga mereka butuh orang tua untuk mendampingi. Nah kalau bicara mengenai tahun ajaran baru ini berdasarkan dari peraturan pemerintah terutama dari Gubernur Jakarta nomor 15 tahun 2024 nih Caca, ada kurang lebih sekitar 95.000 siswa SD yang akan ditampung di 2.000 lebih sekolah dasar di Jakarta. Nah 53% diantaranya adalah sekolah negeri dan salah satunya adalah di SDN Rawa Barat 09 Pagi. Nah untuk berbahas mengenai apa nih MPLS, kalau zaman kita dulu mungkin adalah kayak penataran P4, ospek gitu ya. Tapi kalau kali ini kita ada bicara mengenai MPLS dan bagaimana SD Rawa Barat 9 pagi ini mempersiapkan diri untuk menerima para siswa baru. Selamat siang, sudah hadir bersama saya Ibu Kepala Sekolah. Ibu, terima kasih sudah waktunya pada pagi hari ini. Ibu, kalau kita bicara mengenai tahun ajaran baru, apa yang dipersiapkan pihak sekolah, Bu? Ya, kita mempersiapkan kegiatan anak-anak yaitu MPLS dari mulai hari pertama sampai dengan hari ke-10. Ya, jadi kita sudah buat program. Jadi hari pertama itu kita mempersiapkan pertama tadi awal masuk anak-anak dibariskan, terus kepala sekolah memperkenalkan guru-guru yang bakal mengajar mereka di kelas, jadi supaya mereka mengetahui siapa gurunya ya. Kemudian kita mempersiapkan anak-anak terkhusus yang kelas 1 karena mereka ada transisi dari PAUD ke SD ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan mereka dalam rangka untuk saling mengenal dulu, mengenal teman-temannya. Mungkin kalau di PAUD ya tidak ini ya, karena dari beberapa wilayah mungkin ya, bukan wilayah deh, masih tetap di Kelurahan Rawa Barat, tetapi yang pastinya lain PAUD masing-masing. Jadi hari pertama itu kita mempersiapkan mereka saling mengenal di dalam kelas. Jadi saling mengenal, saling mengetahui, memperkenalkan namanya. Jadi sehingga terjalin komunikasi antara mereka satu dengan yang lain. Ya. Bu Lasma, kalau yang menarik ini kan 10 hari waktunya cukup lama nih saudara-saudara kalau kita bicara waktu untuk pengenalan. Kenapa dibutuhkan waktu sampai 10 hari ini, Bu? Ya mungkin supaya anak-anak itu supaya satu tadi mengenal anak-anaknya, mengenal teman-temannya, mengenal gurunya, terus mengenal ini terutama lingkungan sekolah. Mereka kan baru transisi ke sini ya, ke SD ya. Jadi yang pasti kita mengenalkan WC-nya di sini, kantinnya di sini, kantor kepala sekolahnya di sini. Itu hari kedua kita persiapkan yang telah kita buat programnya seperti itu. Bu Lasma, kalau kita bicara mengenai PBDB yang berakhir kemarin di Juni ya. Nah yang menarik adalah zonasi merupakan salah satu variabel, ada 73% kalau tidak salah selain dari afirmasi dan juga perpindahan sekolah. Nah dari 73% tersebut Ibu berapa banyak anak-anak yang diterima melalui jalur zonasi di SD Rawa Barat 09 pagi ini Bu? Khususnya kita rata-rata di sini zonasi. Jadi dari wilayah Petagokan ya, sama Rawa Barat. Yang 2 itu ada 2 siswa itu jalur afirmasi ya. Itu jadi zonasi, pada umumnya zonasi semua. Kalau ngomong zonasi Bu, ini selalu menjadi kontroversi kemarin ya Bu ya, karena banyak orang tua murid kesulitan untuk anak mereka mendapatkan sekolah karena terlalu dekat, terlalu mereka maunya lebih jauh. Menurut Ibu bagaimana dengan zonasi sendiri di sekolah ini, apakah kedepannya bisa terus diterapkan Bu? Ya harapan kita seperti itu ya, karena
terutama orang tua. Orang tua itu kan kalau dia zonasi kan mungkin lebih dekat, tidak merepotkan mengantar. Kalau dekat kan mungkin bisa hanya berjalan kaki. Jadi ya kita sih setuju apa yang dibuat pemerintah melalui zonasi. Cuman ada negatifnya, kasihan yang jauh-jauh tidak dapat sekolah, kasihan juga. Itu aja sih. Baik. Bu Lasma, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga semangat terus untuk memberikan edukasi dan literasi terhadap anak-anak sekolah yang jumlahnya 27 untuk anak-anak kelas 1 hari ini ya Bu ya. Ya, sukses selalu ya. Demikian Caca, laporan langsung kami dari kawasan SDN Rawa Barat 09 pagi Jakarta Selatan. Kita kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih anchor CNN Indonesia Yuda Yudawan telah memberikan laporan langsungnya.